Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Yutus Daryono dengan NIM 20055220116, mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Tingkat Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Ini sudah saya upload pada jurnal Costing, Journal of Economic Business and Accounting. Pada latar belakang, laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dilihat dari peningkatan pendapatan dan kebutuhan masyarakat. Namun, keinginan masyarakat yang tak terbatas serta usia produktif terbatas oleh waktu, masyarakat sudah mulai menyadari perlu pengembangan aset guna menjadi tabungan di masa depan. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Nah, investasi sendiri itu adalah penanaman modal di dalam perusahaan dengan maksud agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Menurut PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada bulan September akhir 2023 mencatat bahwa jumlah Single Investor Identification atau SID telah mencapai 11,72 juta dengan peningkatan investor saham 10 bulan terakhir mencapai 13,27%. Jumlah dividen yang dibayarkan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dan kebijakan dividen perusahaan. Nah, kebijakan dividen perusahaan ini adalah kegiatan membagikan dividen yang berasal dari laba tahun sebelumnya kepada para pemegang saham yang sudah disepakati dalam RUPS. Nah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Akan tetapi, pada penelitian ini, peneliti menggunakan faktor tata kelola dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini pada variabel independen ada Dewan Komisaris Independen, yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki keterkaitan atau kepentingan dengan pihak manajerial. Lalu ada yang kedua ada kepemilikan manajerial, yaitu kepemilikan saham oleh pihak direksi dan direktur pada sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada kepemilikan individual, yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh masing-masing individu perorangan yang tidak terikat sebagai bagian dalam struktur manajerial perusahaan. Lalu yang keempat ada tingkat pertumbuhan perusahaan, yang di mana pertumbuhan perusahaan merupakan naik atau turunnya aset yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan saat ini. Lalu untuk variabel dependen sendiri ada kebijakan dividen yang dapat diartikan kegiatan membagikan dividen yang berasal dari laba tahun sebelumnya kepada para pemegang saham yang sudah disepakati dalam rapat umum pemegang saham. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari penelitian, yaitu menguji dan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan individual, dan tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, di sini saya menggunakan teori agensi. Nah, teori agensi sendiri di sini merupakan susunan yang menjabarkan hubungan antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal yang dimaksud adalah pihak yang memiliki hak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain atau agen. Nah, selanjutnya, perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada manfaat pemilik dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen. Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemegang saham atau pemilik dengan manajemen yang dapat menimbulkan agensi cost atau biaya keagenan. Jika perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik dalam mengontrol segala kegiatan antara prinsipal dan agen dapat menekan biaya keagenan. Lalu di sini ada pengembangan hipotesis yang saya dapat tampilkan. Untuk Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, lalu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, lalu kepemilikan individual berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, lalu untuk growth ada berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif, lalu untuk sampelnya saya mengambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu sebanyak 25 perusahaan karena yang memenuhi syarat adalah itu. Lalu menggunakan metode purple sampling dengan menggunakan aplikasi mengolahnya ada SPSS versi 22, lalu menggunakan teknik dokumentasi serta analisis regresi berganda. Nah, hasil penelitian dapat kita baca di sini untuk uji koefisien determinasi
dapat kita ketahui di sini ada nilai dari R square sebesar 0,125, itu yang berarti variabel independen pada penelitian ini dapat menjelaskan kebijakan dividen sebesar 12,5% atau 87,5% kebijakan dividen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model regresi ini. Untuk analisis regresi linear berganda, dapat kita lihat di sini tabelnya. Uh, untuk uji hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel regresi linear berganda yang bermakna pada hipotesis yang pertama dapat kita ketahui bahwasanya hipotesis pertama diterima, lalu hipotesis kedua dapat disimpulkan hipotesis kedua ditolak, lalu hipotesis ketiga dapat kita ketahui bahwa hipotesis ketiga itu diterima, lalu pada hipotesis keempat dapat kita ketahui bahwasanya hipotesis ditolak. Nah, kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu satu, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Lalu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Lalu kepemilikan individual berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Lalu tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Lalu saran saya sebagai peneliti yaitu mempertimbangkan variabel yang akan digunakan. Variabel tersebut antara lain kepemilikan asing, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan manajemen laba sebagai mekanisme corporate governance. Selanjutnya, yaitu ada menerapkan pengukuran yang berbeda pada setiap variabel independen dan dependen, sehingga memperoleh perbandingan yang transparan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.